lagi teman-teman kalian. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Evi ya. Eh, Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk menjadi narasumber. Tapi mungkin kita lebih baik menyebutnya sharing aja ya. Jadi supaya diskusinya nanti juga bisa lebih enak. Nah, untuk topik atau ruang lingkup yang akan saya sampaikan hari ini mengenai konservasi tumbuhan di Indonesia, di mana nanti mungkin lebih banyak studi kasus khusus untuk apa sih yang dikerjakan di pusat riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkaitan dengan konservasi tumbuhan di Indonesia seperti itu. Terutama mungkin saya juga nanti akan menyampaikan beberapa ya dinamika yang terjadi di BRIN berkaitan dengan kegiatan konservasi ex situ. Karena kan dulu mungkin teman-teman lebih mengenal BRIN itu dengan LIPI ya. Kan dulu ada LIPI, kemudian di tahun 2019 lembaga penelitian non-kementerian itu di merger menjadi satu. Jadi Batan, Lapan, LIPI, kemudian BPPT itu dijadikan satu di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, saya mulai dulu untuk diskusinya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan dulu di kolom chat ya. Atau mungkin nanti ketika eh, pemaparan saya berakhir bisa raise hand mungkin jika ada yang ingin berdiskusi secara langsung. Oke, baik. Pertama-tama di sini mungkin untuk hal yang akan saya sampaikan di pendahuluan ini sudah banyak diketahui oleh teman-teman sekalian ya. Informasi mengenai bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya masih balap-balapan ya dengan Brazil, yang di sana dia punya hutan Amazon. Kalau misalnya kita lihat dari segi flora dan faunanya saja yang ada di terestrial, Indonesia itu menduduki posisi kedua. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan biodiversitas yang ada di akuatik, terutama bagian marin ya, di laut, itu kan ada alga, kemudian ikan, mamalia laut. Nah, Indonesia itu sebenarnya merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Karena mikrobanya pun itu sangat banyak ya. Terlebih Indonesia ini kan di jalur Ring of Fire. Sehingga banyak mikroba-mikroba itu yang hidup dan ditemukan di daerah-daerah ekstrim. Yang tentunya sangat jarang dimiliki oleh Brazil ya. Karena kan di Brazil tidak dilalui Ring of Fire. Tidak punya banyak gunung seperti itu. Sehingga di sini sebenarnya kalau untuk spesies tumbuhan, jika dibandingkan ke tingkat global, di Indonesia itu punya coverage sekitar 10% dari seluruh tumbuhan yang ada di dunia. Ini baru tumbuhannya saja. Nah, tapi permasalahan yang dihadapi atau yang ada di Indonesia itu yang memang dari tahun 2010 kalau saya tidak salah, itu sampai sekarang yang paling tinggi itu adalah deforestasi. Di sini ada, saya dapat data dari tahun 2023, itu laju deforestasi di Indonesia itu sekitar 1,2 juta hektar per tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya di angka statistik tahun 2023 itu 1,2 juta hektar per tahun, itu kan dihitung ke belakang ya. Jadi data yang 2024 ini masih belum masuk di sini. Nah, kita bisa bayangkan seberapa banyak deforestasi yang terjadi di tahun 2024. Atau mungkin karena sekarang sudah Mei 2025, bisa diperkirakan ya.
nanti di akhir 2025 itu seberapa banyak deforestasi yang terjadi. Nah, selain deforestasi, perubahan iklim dan sebenarnya untuk perubahan iklim ini sendiri dia tidak hanya tidak hanya menjadi ancaman di Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami ancaman ini karena tingkatnya secara global. Dan yang ketiga adalah eksploitasi. Nah, eksploitasi ini salah satu yang menjadi ancaman paling tinggi di Indonesia karena ini merupakan salah satu ancaman yang umum terjadi di negara berkembang. Nah, bagaimana dengan di negara maju? Nah, negara maju untuk tingkat risetnya itu tidak hanya di riset dasar itu sudah selesai karena memang source atau sumber daya hayati mereka sedikit. Jadi riset dasarnya itu sudah selesai sehingga riset aplikatifnya, jadi implementasinya atau riset yang berkaitan dengan omik atau mungkin sudah ke rekayasa. Nah, sementara kalau di Indonesia kita masih belum selesai dengan riset dasar karena memang sumber daya hayati kita yang sangat tinggi. Tapi jadinya kita juga balap-balapan nih, eksploitasi tumbuhan, kemudian adanya alih fungsi lahan, sementara masih banyak sumber daya yang belum terdeskripsi, atau bahkan ada jenis-jenis baru yang dia hilang duluan sebelum sempat kita deskripsikan. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan beberapa peran BRIN ya dalam konservasi berbasis ilmiah dalam rangka mendukung upaya konservasi nasional. Nah, di gambar sebelah kanan ini saya ambilkan peta persebaran flora dan fauna yang di Indonesia. Mungkin dari SMA teman-teman sudah tahu ya atau sudah diajarkan oleh gurunya mengenai pembagian wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan eh, fauna khususnya ya. Jadi kan ada garis Wallace, kemudian ada garis Weber. Ini rata-rata memang didasarkan pada faunanya karena untuk tumbuhan sendiri itu masih ada beberapa eh, kelompok tumbuhan yang ditemukan dari sisi barat sampai sisi timur. Nah, di sini ada beberapa flora dan fauna yang bisa kita katakan endemik dan spesifik di daerah tertentu. Contohnya, Rafflesia. Rafflesia ini kalau di Indonesia hanya ditemukan di Malaysia kawasan barat sini. Kalau di Indonesia itu berarti di Kalimantan, Jawa, kemudian Sumatera. Tapi di daerah tengah ke timur ini belum pernah ditemukan, belum pernah ada laporannya. Kemudian di Sulawesi waktu itu sempat ada informasi katanya ada yang menemukan Rafflesia, tapi ketika di survei ke tempatnya belum ditemukan sehingga masih berupa desas-desus. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ada yang berminat untuk ekspedisi ya atau mungkin iseng-iseng yang rumahnya di Sulawesi ternyata menemukan Rafflesia, wah itu berarti bukan temuan tingkat nasional lagi ya, tapi sudah tingkat global karena sementara Rafflesia itu belum pernah ditemukan di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Kemudian ada juga yang mungkin kita mengenalnya dengan bunga bangkai. Bunga bangkai ini secara umum sebarannya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur bisa ditemukan. Tetapi ada spesies-spesies tertentu yang memang hanya ditemukan di pulau tertentu. Contohnya Amorphophallus titanum. Nah, dia hanya ditemukan di Sumatera secara alami, kecuali ada yang nanam ya. Kalau misalnya ada yang nanam ya mungkin bisa ditemukan di Kalimantan atau mungkin di kawasan konservasi eks itu di Pulau Jawa. Seperti itu. Termasuk juga kalau dilihat dari hewan-hewannya ini cukup spesifik ya. Di daerah Indonesia bagian barat ini kan cenderung ke mirip dengan daerah oriental, Asia daratan. Kemudian di Wallacea ini daerah peralihan dan di timur ini memiliki kemiripan dengan fauna-fauna yang ada di Australia. Meskipun secara garis besar untuk tumbuhan pun juga demikian, tetapi secara fitogeografinya dia agak berbeda dengan fauna sehingga masih ada yang
overlap ya di Indonesia Barat, Tengah maupun Timur. Oke. Nah, sebelumnya saya sempat menyebutkan deforestasi. Nah, di sini Indonesia dengan 7 area atau disebut dengan kepulauan besar ya. Kalau deforestasi secara umum per area atau per kepulauan di sini paling banyak itu terjadi di Kalimantan. Ini data 2023. Jadi sekitar 41,5 ribu hektar. Nah, sementara di Jawa ini kan memang sudah sangat sedikit ya hutannya, tapi di situ juga masih terjadi deforestasi. Jadi dari Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Papua ini persentase deforestasinya cukup bervariasi dan paling banyak di sini terjadi di Kalimantan serta Sumatera. Nah, ini perkembangan ya dari 2002 sampai 2023. Ini berdasarkan data dari Global Forest Watch ya. Untuk yang sebelah kanan, di sini kita bisa melihat bahwa untuk laju deforestasi di Indonesia memang cenderung menurun dan paling banyak terjadi itu di sekitar tahun 2010-an, dari 2009, 11, 13 sampai 15 di sini. 16 ya sini ya. 16 itu paling tinggi. Kemudian ke 2020-an itu menurun tapi nah di sini dia mulai naik di 2022 ke 2023. Nah, seperti saya sampaikan tadi data 2024 belum masuk di sini dan kemungkinan dia masih akan tetap naik. Ini juga beberapa kejadian deforestasi ya di Taman Nasional. Nah, kita bisa lihat bahkan di Taman Nasional yang dia dilindungi oleh negara, deforestasi itu terjadi. Nah, di sini paling banyak itu di Taman Nasional Lawrence ya, dan Pegunungan Jayawijaya sampai 1.500-an. Kita bisa bayangkan bahwa seberapa besar itu apa kehilangan hutan yang terjadi di daerah Papua. Kemudian ini juga berdasarkan data 2023, pulau dengan provinsi yang mengalami deforestasi paling tinggi. Kita bisa lihat di sini Kalimantan ya. Ini ada Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Sulawesi. Kemudian ini Riau. Ini satu-satunya Sumatera yang masuk top 10. Kemudian di sini Papua dan lainnya. Lainnya ini merupakan gabungan dari beberapa provinsi-provinsi yang tersisa. Nah, rata-rata di sini eh, deforestasi itu terjadi karena adanya alih fungsi lahan. Salah satunya adalah sawit ya. Karena terutama di Riau ini dia merupakan salah satu daerah dengan alih fungsi lahan untuk menjadi lahan sawit. Ini ilustrasi untuk yang di Kalimantan kita bisa lihat dari tahun 1950 yang awalnya 98% itu tertutup hutan, terus berkurang. Ini terakhir sampai 2020 ya. Daerah 2020 ini kita ada jarak sekitar 5 tahun. Sementara di tahun 2023 masih ada kehilangan sekian luas. Jadi bisa dipastikan bahwa area tutupan lahan hutan asli yang di Kalimantan itu semakin berkurang meskipun sebenarnya tutupan hijaunya secara kasat mata mungkin tetap, tapi ada perubahan komposisi dari tumbuhan hutan asli menjadi hutan produksi atau mungkin eh apa ya, perkebunan yang saya sebut tadi ya. Tuh. Nah, pengaruhnya apa? Deforestasi yang terjadi. Ini ilustrasi dari deforestasi yang mempengaruhi. Ini ke megafauna ya. Kalau megafauna berarti kan hewan-hewan besar. Ini terutama yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Di sini paling banyak di Kalimantan.
mempengaruhi Pongo pygmaeus. Kemudian yang kedua di sini harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera. Kemudian ini juga badak Kalimantan dan orangutan Tapanuli. Ini merupakan hewan-hewan besar yang terpengaruh karena terjadinya deforestasi. Jadi ketika deforestasi atau rumah mereka terganggu atau hilang, menjadi suatu kewajaran ketika hewan tersebut tiba-tiba muncul di pemukiman. Jadi karena memang mereka sudah tidak punya rumah, akhirnya mereka bermigrasi pindah untuk mencari tempat yang baru. Nah, ini di data 2024 total deforestasi yang terjadi itu 160.925. Tapi ini saya belum dapat data detailnya ya, breakdownnya di Kalimantan berapa, Sumatera berapa, tapi secara total sekian. Nah, jadi sebenarnya dari overview atau pendahuluan yang saya sampaikan tadi, hubungannya apa sih dengan konservasi? Nah, di sini sebelum kita masuk ke ranah konservasi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu definisi atau sebenarnya konservasi itu apa sih? Nah, konservasi itu berasal dari, kalau dari bahasa Indonesia konservasi itu merupakan bahasa, berasal dari bahasa Inggris to conserve, untuk melindungi, kemudian bisa juga untuk mempertahankan. Nah, di Indonesia untuk konservasi sendiri di sini eh, mengikuti acuan dari global ya, itu konsepnya ada dua, ada in situ dan ex situ. Jadi kalau misalnya kegiatan konservasi yang dilakukan secara in situ, ini di daerah asalnya, itu biasanya memang di kawasan-kawasan yang dilindungi. Contohnya Taman Nasional, kemudian ada sanctuary, tapi kalau di Indonesia menurut saya sanctuary belum ada ya. Yang ada baru Taman Nasional, kemudian ini biosfer, kawasan biosfer. Kalau di Indonesia ini mungkin bisa masuk salah satu yang disebut dengan geopark. Kemudian ini ada sacred groves atau sacred lake. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan tanah adat, hutan adat, kemudian biasanya juga ada kawasan yang dilindungi secara adat. Nah, sedangkan kalau yang ber situ atau di luar kawasan asalnya atau kawasan aslinya, ini ada beberapa. Jadi di sini ada kebun raya, arboretum, kemudian zoological garden. Kalau zoological garden ini mungkin kalau di kita tuh kebun binatang ya. Kemudian ada akuaria, ini untuk khusus yang di akuatik. Kemudian ada seed bank, bank benih atau bank biji. Kemudian ada juga Field Gene Bank. Ini Field Gene Bank di Indonesia belum ada ya, karena memang eh, metodenya belum bisa kita implementasikan, karena membutuhkan resource yang sangat besar. Kemudian cryopreservasi ini juga sudah mulai dilakukan di Indonesia. Kemudian ada juga yang disebut dengan secret plant. Ini biasanya berkaitan dengan tumbuhan-tumbuhan eh, apa ya, yang berkaitan dengan mitos. Misal kalau di kita itu ya apa beringin. Ada masyarakat tertentu yang menanam beringin dengan harapan supaya niat awalnya untuk menjaga daerah tersebut, tapi diberi bumbu-bumbu mengenai sesuatu yang mistis, sehingga daerah tersebut tidak diganggu oleh eh, ada apa ya istilahnya alih fungsi lahan. Kemudian salah satu yang sebenarnya cukup banyak sudah dilakukan meskipun kita tidak sadar itu adalah home garden, kebun di rumah. Itu merupakan salah satu upaya konservasi juga untuk plasma nutfah di Indonesia. Meskipun upaya konservasinya kadang kita secara tidak sadar menanam sayur yang memang bukan asli dari daerah kita. Meskipun di beberapa daerah pedesaan itu masih banyak yang menanam tumbuhan sayur yang natif di daerah masing-masing.
Kemudian dalam upaya konservasi ini juga ada prinsip CBD yang berasaskan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, CBD ini apa? Ini adalah Convention on Biological Diversity. Ini merupakan salah satu eh, mungkin bisa saya bilang organisasi ya yang memang sangat sangat ini ya apa ya? Sangat getol untuk melaksanakan konservasi. Nah, di CBD itu ada 7 asas ya, ada 7 aspek yang memang menjadi pertimbangan mereka. Di sini disebutkan bahwa ada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Sehingga dari 7 aspek ini, uh, program yang dicanangkan oleh CBD tadi itu berharap bahwa suatu organisme itu masih terus dimanfaatkan, tetapi dalam koridor yang berkelanjutan sehingga tidak overeksploitasi. Kalau misalnya memang kita hanya bisa memanen dari alam, diupayakan bagaimana supaya kita bisa melakukan upaya budidaya. Nah, ketika kita membutuhkan jumlah dalam apa ya, jumlahnya cukup banyak, kita tidak memanen langsung dari alam, tapi dari apa yang sudah kita budidayakan. Sehingga di situ ada beberapa teknik yang diajukan nantinya bisa melalui propagasi konvensional, setek, cangkok, ataupun dari pemanenan biji, atau jika ingin mendapatkan material atau resource yang lebih banyak, bisa melalui proses kultur jaringan. Seperti itu. Jadi, asas-asas yang dicanangkan oleh CBD itu tetap mengupayakan agar organisme tersebut dimanfaatkan, tetapi dalam koridor berkelanjutan. Kenapa harus dimanfaatkan? Nah, ketika dia bermanfaat, pasti akan selalu dibutuhkan. Berbeda dengan yang tidak dimanfaatkan sama sekali. Oh, ini tidak berguna, nggak ada manfaatnya. Sebenarnya mungkin kita belum tahu ya manfaatnya apa, tapi karena keputusan sesaat, oh ya udah, ini nggak berguna, udah kita tebang, kita habiskan, ganti aja dengan tumbuhan yang memang kita manfaatkan. Seperti itu. Makanya di awal tadi saya sebutkan di Indonesia sendiri untuk penelitian dasar itu masih terus dilakukan karena memang resource-nya banyak. Seperti itu. Kemudian ada juga protokol-protokol yang bisa mendukung sebenarnya eh, ini banyak cetuskan ya untuk protokol-protokol ini oleh negara-negara maju. Jadi ini ada Nagoya Protokol, kemudian Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol, dan ada juga Protokol Cartagena, di mana ini merupakan protokol yang berlaku secara internasional agar pemanfaatan sumber daya hayati itu tetap bisa, seperti tadi ya konsepnya di CBD, dia dimanfaatkan tetapi secara berkelanjutan. Serta kalau di protokol ini juga disebutkan jika ada paten yang diajukan, maka eh, masyarakat lokal atau negara asalnya itu juga mendapatkan benefit. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, ketika masih belum ada Nagoya Protokol dan lain-lain ini, biasanya karena negara maju itu sudah tidak punya resource yang bisa diteliti lagi di penelitian dasarnya, biasanya mengambil dari negara berkembang atau negara miskin yang memang biodiversitasnya banyak. Nah, dari situ ketika mereka menemukan senyawa khas tertentu, mereka melakukan paten, patennya dan benefitnya hanya diperoleh oleh negara itu. Sementara negara asalnya itu tidak mendapatkan benefit apa-apa, padahal merupakan sumber materialnya. Nah, protokol-protokol yang berlaku secara internasional ini biasanya akan diadopsi oleh negara-negara, terutama negara berkembang seperti di Indonesia ya. Jadi istilahnya itu nanti akan diratifikasi sehingga misal di Indonesia nanti ada material yang bisa dimanfaatkan. Mungkin dulu ketika kita COVID di Kalimantan ada tumbuhan yang disebut dengan bajakah.
tiba-tiba Bajakah up, viral karena dia bisa digunakan sebagai obat COVID seperti itu. Nah, padahal apa istilahnya masih belum ada penelitian ilmiah atau penelitian klinis, tapi orang sana itu sudah tahu, oh ya ini bisa dimanfaatkan untuk COVID. Nah, kalau misalnya Indonesia tidak mengikuti atau tidak meratifikasi protokol Nagoya dan yang lain-lain ini, maka ketika ada negara luar yang melakukan penelitian mengenai bajakah dan berhasil menemukan senyawa metabolit sekunder yang memang berfungsi untuk eh, mengobati COVID, maka Indonesia tidak akan mendapatkan benefitnya, tidak bisa ikut dalam patennya. Seperti itu. Jadi nanti Indonesia bisa-bisa hanya dieksploitasi. Makanya Indonesia melakukan ratifikasi terhadap protokol Nagoya dan lain-lain ini, kemudian menuangkan di beberapa peraturan atau undang-undang yang ada regulasinya. Nanti akan saya sampaikan di slide terpisah. Ini salah satu contohnya adalah PP ya, sorry Permen LHK nomor 106 tahun 2018 mengenai tumbuhan dan satwa langka. Jadi ini memang khusus untuk yang dilindungi dalam skala nasional. Kemudian, nah kita masuk ke keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Indonesia ini seperti saya sempat sebutkan tadi kan merupakan negara dengan biodiversitas paling tinggi. Ini merupakan salah satu area yang disebut dengan hotspot biodiversitas, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan Indonesia sendiri sama seperti negara-negara lain mengajukan dan eh, menyampaikan adanya spesies prioritas dan puspa nasional atau bunga nasional. Kalau di Indonesia, spesies prioritas yang utama di sini adalah Rafflesia dan Amorphophallus titanum. Jadi ini Rafflesia arnoldi ya, kemudian ini Amorphophallus titanum atau bunga bangkai raksasa. Jadi eh, yang disebut bunga bangkai itu sebenarnya yang aslinya adalah ini ya, dia dari famili Araceae talas-talasan, bukan bunga Padma, bukan bunga Rafflesia ya, yang disebut dengan bunga bangkai. Biasanya ini rancu terbalik, meskipun Rafflesia juga sama-sama berbau tidak sedap. Kemudian, berkaitan dengan bunga atau puspa nasional, Indonesia itu punya tiga. Ada puspa bangsa, puspa langka, dan puspa pesona. Puspa bangsa itu ini, melati, Jasminum sambac. Kemudian puspa langka itu ini dua. Dan puspa pesona ini, anggrek, Phalaenopsis amabilis. Nah, jadi Indonesia mengajukan tiga puspa ini meskipun sebenarnya salah satunya itu bukan natif kita ya. Ini yang melati ini bukan natif kita. Ini dia dari Asia, Asia daratan. Tapi diajukan sebagai puspa bangsa. Karena memang ada sejarah dari zaman kerajaan dulu ketika Indonesia masih eh, terbagi menjadi beberapa kerajaan di Nusantara. Jadi ini memang salah satu bunga yang paling banyak di apa ya diperjualbelikan dan menjadi komoditas. Nah, berkaitan dengan biodiversity hotspot di Indonesia itu ini ya daerahnya. Jadi terbagi jadi beberapa area. Ada dua kalau di Indonesia. Sundaland sama Wallacea. Nah, ini gambar-gambar, sorry, warna-warna yang ada di petanya ini menunjukkan tingkat biodiversitas yang ada di dunia. Jadi salah satunya ini Indonesia, kemudian ke Asia Tenggara di sini ya, Indo-Burma, kemudian ini daerah Himalaya, ini daerah Afrika, Madagaskar. Nah, di sini daerah Amazon ya, di Brazil, kemudian Andes, Mesoamerika. Ini merupakan daerah-daerah atau kawasan hotspot yang biodiversity-nya cukup tinggi. Nah, di sini untuk regulasi yang saya sebutkan di dua slide sebelumnya, di Indonesia untuk regulasi mengenai akses tumbuhan, pengawetan, terlebih secara spesifik mungkin untuk yang tumbuhan langka ya. Nah, di sini ada.
regulasinya. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 ini ya mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian PP, Peraturan Pemerintah Nomor 7 ini tahun 99 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dan ini sebenarnya lebih ke akses juga ya kalau untuk yang PP 799 dan Permen LHK nomor 106 ini tahun 2018. Ini di tahun 2018 kalau saya tidak salah pernah diubah dua kali. Jadi dari PP 20 kemudian jadi PP 106. Ini mengenai daftar eh, tumbuhan dan satwa langka di Indonesia. Di mana kalau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian yang objeknya masuk dalam list PP 106 ini, perizinannya itu tidak hanya ke BKSDA tapi juga secara langsung ke pusat, ke Dirjen KSHE. KSDA, sorry. Ya, ke Dirjen KSDA. Sehingga perizinannya memang harus langsung ke Dirjen dan ketika mendapatkan izin dari Dirjen, maka tinggal melaporkan ke BKSDA tempat spesifiknya. Jadi seperti saya dan tim tahun 2021, kalau saya tidak salah, itu melakukan penelitian mengenai Rafflesia rockusenii yang memang dia endemik di Jawa Barat. Nah, kami melakukan perizinan secara langsung ke Dirjen untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik dari Rafflesia rockusenii ini. Nah, selain dari Permen LHK, ini juga ada SRAK ya, berkaitan dengan strategi nasional, strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati itu di tahun 2015 sampai 2020, kemudian juga dituangkan dalam IPSAP 2025-2045. Nah, ini yang baru untuk strategi, makanya untuk riset-riset disarankan mengacu pada IPSAP 2025-2045. Seperti itu. Sehingga memang sinkron ya dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah secara nasional dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan di daerah. Kemudian berikut ini merupakan profil kawasan konservasi ilmiah. Nah, di sini yang perlu saya perkenalkan, ini sebenarnya hanya berbeda nomenklatur ya, berbeda nama karena ada perubahan instansi tadi. Dulu secara langsung mungkin disebut dengan kawasan konservasi ex situ kalau untuk kebun raya. Nah, sekarang karena tidak hanya kebun raya saja, tapi juga sudah ada KKI biota dan kawasan geodiversitas yang dinaungi oleh BRIN, maka namanya menjadi kawasan konservasi ilmiah. Nah, di sini untuk yang kebun raya BRIN itu ada 5, kebun raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, Eka Karya Bali, dan Cibinong. Ini yang baru diresmikan tahun 2019 kalau saya tidak salah. Kemudian ini ada KKI Biota Laut di Gondol, ini khusus untuk biota laut ya, dan geodiversitas di Karangsambung. Ini biasanya untuk yang berkaitan dengan penelitian geologi. Nah, di sini selain memiliki kebun raya nasional yang dikelola langsung oleh BRIN, ada juga kebun raya daerah ya- yang dikelola oleh bisa pemerintah daerah setempat, Pemkot, kemudian bisa juga oleh NGO atau universitas. Nah, di Indonesia itu ada, ini masih data 2019 ya, ada sekitar 28 kebun raya yang sudah launching ya, istilahnya sudah resmi, sudah dibuka secara resmi, dan tersebar dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, dari sekian banyak kebun raya daerah itu ada 2 yang dikelola oleh universitas. Salah satunya adalah Universitas Haluoleo, itu yang ada di Sulawesi, kemudian ITERA di Sumatera. Jadi untuk yang universitas itu baru 2, sisanya Pemkot atau Pemkap atau Pemprov. Nah, untuk kebun raya daerah sendiri itu menyesuaikan dengan apa istilahnya jenis-jenis tumbuhan yang ada di daerah tersebut, sehingga secara tidak langsung membantu proses konservasi nasional.
Karena kan masih meskipun ex situ tapi di daerah asalnya. Sedangkan kalau misalnya dibawa ke Kebun Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, Bali, atau Cibinong, itu kan dibawa ke tempat yang sudah berbeda, sehingga membutuhkan proses aklimatisasi. Sehingga harapannya dengan adanya kebun raya daerah, kita bisa eh, memotong jalur konservasi karena tumbuhannya tidak perlu mengalami proses stres dan aklimatisasi yang cukup lama. Karena proses itu biasanya menurunkan tingkat viabilitas dari material yang dibawa. Kecuali memang bawa dari biji ya, itu kemungkinan untuk hidupnya lebih tinggi daripada setek atau mungkin cangkok. Oke, kemudian secara nasional total untuk koleksi yang ada di kebun raya secara nasional ya di Indonesia di kebun raya BRIN maupun kebun raya daerah itu totalnya ada 82.292 spesimen. Ini bukan jenis, kalau jenisnya masih 6 ribuan, tapi spesimen. Karena setiap spesies atau setiap jenis bisa jadi ada duplikatnya, bisa 2, 3, 5 seperti itu. Makanya di sini jumlah spesimennya cukup signifikan. Kemudian, nah, fungsi dari KKI ini khususnya yang saya sampaikan untuk kebun raya ya. Nah, di sini ada 4. Pertama untuk konservasi, kemudian ini untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan ya, karena memang kebun raya yang dikonservasi adalah tumbuhannya. Kemudian ada kegiatan riset menjadi tempat penelitian ilmiah bagi peneliti dan akademisi, kemudian edukasi, membantu masyarakat memahami pentingnya konservasi dan keanekaragaman hayati, dan yang keempat adalah jasa lingkungan. Ini untuk menyediakan secara tidak langsung salah satunya air bersih, erosi, dan lain-lain. Tapi yang paling bisa kita rasakan adalah udara bersih. Nah, karena ada perubahan nomenklatur dan perubahan pusat riset, sebelumnya ketika masih kebun raya Bogor itu di bawah pusat riset, maka riset bisa secara langsung dilakukan oleh peneliti tanpa adanya administrasi tambahan. Jadi dulu ketika masih Kebun Raya Bogor itu dikelola secara langsung oleh Pusat Riset Konservasi. Oh, dulu itu Pusat Konservasi Tumbuhan. Dulu masih PKT. Itu ketika masih di bawah LIPI, kita bisa langsung melakukan penelitian. Untuk alur izinnya, kita mengajukan surat ke bagian registrasi sehingga tercatat tumbuhan apa yang diteliti. Nah, alur perizinannya itu masih dalam satu pusat riset yang sama. Nah, sejak dinaungi oleh BRIN untuk pusat riset dan kawasan konservasi ilmiah ini dipisah untuk pengelolaan dari kebun raya sendiri itu berada di bawah Direktorat Infrastruktur Riset dan Inovasi. Sehingga, eh, iya, diri. Kemudian, eh, untuk perizinannya kita harus mengajukan surat untuk melakukan atau mengajukan perizinan ke Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah. Seperti itu. Jadi, peneliti tidak bisa langsung melakukan penelitian, tapi mengajukan perizinan terlebih dahulu ke direktorat karena memang pengelolanya sudah beda, bukan pusat riset, tapi di direktorat. Tapi untuk kegiatan risetnya masih tetap bisa dilakukan di kawasan konservasi ilmiah sesuai yang ditargetkan oleh penelitinya. Jadi memang menyesuaikan ya, seperti di Kebun Raya Bogor, ini kan memang kawasan untuk konservasi ex situ tumbuhan dataran rendah basah. Kalau Purwodadi dataran rendah kering.
Cibodas dataran tinggi kering dan untuk Bali dataran tinggi basah. Jadi memang untuk koleksinya eh, tidak banyak yang overlap karena memang areanya berbeda. Nah, kemudian di Cibinong itu juga hampir sama dengan di Purwodadi, yakni untuk koleksi tumbuhan dataran rendah kering. Karena, tapi bedanya kalau di Cibinong, penataan dari koleksinya itu didasarkan secara ecoregion. Jadi daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa seperti itu. Sedangkan di empat kebun raya lain itu berdasarkan taksonominya per famili atau mungkin per ordo seperti itu. Jadi ketika kita di faknya kelompok tumbuhan Dipterokarpase, maka di situ ya sudah Dipterokarpase semua. Kelompoknya keruing atau mungkin resak seperti itu, atau kelompoknya manggis-manggisan, maka di situ adalah manggis semua. Itu untuk yang di empat kebun raya lainnya. Berikutnya, selain untuk proses konservasi secara langsung untuk tumbuhannya ya, karena di sini kan konservasi ex situ, berarti menanam. Nah, di sini ada juga pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh pusat riset yang ada di BRIN. Salah satunya adalah kultur jaringan. Ini biasanya berkaitan dengan tumbuhan yang memang bernilai ekonomi tinggi, tetapi proses propagasi konvensionalnya lama. Atau bisa juga untuk tumbuhan yang langka dan biasanya jika melakukan perbanyakan menggunakan biji, viabilitasnya sangat rendah untuk perbanyakan konvensional sehingga dilakukan kultur jaringan seperti ini. Kemudian ada pendekatan multi-omik dari genomik melalui pendekatan DNA barcoding untuk identifikasi dan validasi spesies karena biasanya kalau kita hanya bergantung dari nama lokalnya beda tapi tumbuhannya sama sebenarnya spesiesnya. Atau nama lokalnya sama tapi spesiesnya berbeda karena beda daerah. Seperti itu. Kalau misalnya salah satu contohnya adalah gedang dan apa? Gedang kalau di Jawa sama Sunda kan beda ya. Itu. Jadi ada yang pisang, ada yang pepaya. Nah, Sunda itu kan sama dengan Lampung. Kalau bilang gedang itu dapatnya pepaya, bukan dapat pisang. Sementara kalau di Jawa, kalau kita bilang gedang kan dapatnya pisang ya. Nah, itu dari nama lokal yang sama, tapi objeknya berbeda. Sama seperti eh ini juga kebetulan kami menemukan spesies baru dari Kalimantan. Dia nama lokalnya terong asam. Nah, secara umum kalau di Malaysia untuk terong terong asamnya itu Solanum lasiocarpum. Nah, ternyata di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah itu juga ada terong asam yang dimanfaatkan. Ternyata spesiesnya berbeda dari Solanum lasiocarpum. Nah, ini kami validasi menggunakan DNA barcoding. Kemudian ada juga yang menggunakan whole genome sequencing. Ini kebetulan salah satu kegiatan yang dilakukan di lab PRBE ya, Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Kemudian ada juga kegiatan transkriptomik dan proteomik. Ini yang berkaitan dengan metabolit sekunder atau protein-protein atau enzim yang ada di tumbuhan. Ini nanti pendekatannya ke arah bioprospeksi, pemanfaatan. Nah, kalau kita eh, berbicara bioprospeksi, contohnya seperti tadi, bajakah. Secara ilmiah belum diketahui dia punya senyawa apa. Tapi oleh masyarakat sudah dimanfaatkan. Iya, ini bisa loh dipakai untuk eh, COVID misalnya. Tapi kan kita belum tahu secara ilmiah metabolit apa yang membuat dia memiliki khasiat untuk mengobati COVID. Nah, pendekatan transkriptomik dan proteomik ini yang bisa digunakan untuk mengungkap secara ilmiah seperti itu. Atau mungkin bisa juga nanti dilakukan purifikasi metabolitnya dari bajakah itu. Terlebih bajakah yang secara nama lokal sama ketika dilakukan penelitian
Di Kalimantan Barat saja itu ada 4 spesies yang berbeda, tapi namanya sama, bajaka. Nah, itu makanya penelitian dasar itu masih tetap harus dilakukan di Indonesia. Karena dari satu nama lokal saja ada 4 spesies berbeda. Yang tentu saja ketika spesiesnya berbeda, pasti kandungan metabolitnya juga akan berbeda. Nah, selain itu, di sini juga ada kegiatan restorasi atau reintroduksi tumbuhan. Ini dilakukan dengan menanam kembali, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan langka di daerah asalnya, seperti Vatica bantamensis di daerah Banten. Kemudian, misalnya Meranti yang dia asalnya di Kalimantan, atau mungkin ulin, kayu ini ya, kayu ulin. Nah, dia sebarannya hanya ada di Kalimantan. Dan sekarang juga jumlahnya semakin berkurang. Nah, ketika melakukan reintroduksi, kita membibitkan atau melalui kultur jaringan ketika sudah mencapai tinggi yang cukup signifikan dan bisa bertahan ya ketika ditanam di tempat aslinya. Nah, dilakukanlah penanaman. Dan tentu saja dilakukan juga survei dan monitoring secara berkelanjutan untuk melihat tingkat keberhasilan dari reintroduksi. Selain itu, ada juga asesmen tumbuhan. Nah, ini berkaitan dengan asesmen secara global. Jadi, di BRIN itu ada tim khusus yang tergabung dalam Global Tree Assessment. Salah satunya adalah Pak Ian Robiansyah dan tim. Dan kebetulan di tahun 2021-2022 saya juga termasuk dalam tim tersebut untuk melakukan asesmen tumbuhan Indonesia. Nah, selain itu, secara spesifik kalau di PRBE ini kan berkaitan dengan biosistematika dan evolusi, termasuk juga mendeskripsikan spesies baru. Nah, ini kebetulan spesies baru yang berhasil kami deskripsi dari Sumatera, asalnya dari Riau. Ini merupakan eh, Homalomena chickmawatie yang kami lakukan proses identifikasinya dan validasinya menggunakan sekuen DNA. Ini kami menggunakan sekuen internal transcript spacer yang ada di INTI ya. Awalnya kami mengidentifikasi spesies ini masuk dalam genus Furtadoa. Jadi di kelompok Homalomena ini ada 2 genus ya, Homalomena dan Furtadoa. Awalnya kami eh, mengidentifikasi ini pada genus Furtadoa. Tetapi ketika kami lihat dari pohon filogeninya, nah Furtadoa ini dia sifatnya polifiletik, misah cabangnya. Jadi Furtadoa mixta ini ada di kelompoknya supergrup Kamekladon, kemudian yang Furtadoa sumatrensis ini ada di kelompoknya Homalomena supergroup, dan spesies baru kami dia masuk di supergrup Cyrtocladon, di mana ini bersifat polifiletik. Kalau monofiletik itu nyatu di sini di satu grup seperti itu. Nah, ternyata Furtadoa ini berpisah semua. Makanya untuk genus Furtadoa di sini kami revisi dan kami masukkan ke dalam genus Homalomena, sehingga spesies baru kami ini masuk dalam genus Homalomena dan spesiesnya adalah Homalomena chickmawatie. Nah, proses identifikasi ini dan pendeskripsian jenis baru ini kan sebelumnya sempat saya sebutkan bahwa kita berlomba dengan eh, penurunan tutupan hutan yang otomatis semakin banyak organisme yang mungkin belum terdeskripsi, sudah hilang duluan. Dan kami mendapatkan material ini itu dari koleksi nursery yang ada di Bogor. Dan untuk di tempat aslinya di Riau ini juga sudah banyak berkurang. Namun kemarin ketika kami sempat apa istilahnya berdiskusi dengan nurse-nurse yang ada di Sumatera, ternyata ada satu tempat lagi di mana spesies ini ditemukan, dan itu tidak hanya di Riau, tapi juga ada di Palembang, sehingga menambah informasi daerah distribusi dari spesies ini.
Berikutnya, ini salah satu kalau menurut saya achievement terbesar ya untuk proses konservasi ex situ yang pernah dilakukan oleh lembaga konservasi. Salah satunya adalah konservasi ex situ Rafflesia horsfieldi. Nah, ini eh, dulu namanya adalah Rafflesia Padma, tapi direvisi menjadi sinonim Rafflesia horsfieldi. Nah, untuk Rafflesia Horsfieldia ini dia endemik di daerah Pangandaran, jadi Jawa Barat ke barat, tapi di daerah pesisir selatan. Nah, peneliti dari Kebun Raya dulu, Ibu Sofi, dia sangat ini ya, intens sekali melakukan penelitian Rafflesia, bahkan namanya dikenal di tingkat internasional, berhasil melakukan konservasi ex situ, membawa tanaman ini dari Pangandaran dan ditumbuhkan di Kebun Raya Bogor sampai Rafflesia ini berbunga. Bahkan ini sempat beberapa kali berbunga ya, meskipun tidak rutin setiap tahun. Kadang ada gap year, 1 tahun, 2 tahun, tapi di tahun berikutnya kenop-kenopnya ini dia secara bergantian mekar. Tapi kadang ada yang dia dorman terlebih dahulu, menunggu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun kemudian. Kemudian, selain Rafflesia horsfieldi, juga dilakukan upaya konservasi ex situ terhadap Rafflesia lain. Beberapa spesies, salah satunya kalau saya tidak salah itu Tuan Mude, tapi sampai sekarang masih belum berhasil berbunga. Dan salah satu yang paling besar di sini capaiannya adalah ada berhasilnya konservasi ex situ Rafflesia arnoldii. Ini secara tidak diketahui, kalau saya tidak salah ini tahun 2022 mekar di Kebun Raya Bogor. Awalnya tidak diketahui ketika sedang dibersihkan di daerah ini kok ada Rafflesia dan ternyata sepertinya ini adalah dari hasil penanaman biji di batang tetrastigma. Jadi dari biji yang dikonservasi itu disisipkan ke batang tetrastigma itu kalau nggak salah dari tahun 2000 berapa ya? Sekitar jarak 8 atau 10 tahun dia baru berhasil berbunga. Jadi ini merupakan Rafflesia arnoldi pertama yang berhasil berbunga di Kebun Raya Bogor. Dan ini ketika pertama kali disebarluaskan ya informasinya, ada banyak pihak yang berdatangan tertarik untuk melihat Rafflesia arnoldii secara langsung. Karena kan biasanya untuk melihat Rafflesia arnoldi itu harus ke Sumatera, Bengkulu, seperti itu. Dan terakhir di sini untuk asesmen Rafflesia sebenarnya tidak hanya Rafflesia racusanii, ini yang kami lakukan di Tanaman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2022 kalau saya tidak salah, untuk melihat kondisi Rafflesia racusanii di kawasan tersebut. Apakah memang populasinya masih sesuai dengan pengamatan yang dilakukan di tahun 2026, 2006 atau sudah mengalami perubahan secara signifikan. Selain itu, yang baru-baru saja dilakukan ini dari peneliti PRBT ya, Botani Terapan adalah asesmen dan studi habitat Rafflesia zollingeriana sekaligus juga sosialisasi dengan masyarakat. Ini dilakukan di Banyuwangi. Seperti itu, karena memang untuk Rafflesia di Jawa itu hanya ada 3 spesies. Zollingeriana itu ada di Jawa Timur, jadi dari Jember Banyuwangi. Kemudian Rafflesia racusanii itu hanya ada di Jawa Barat, tapi kalau saya tidak salah dulu sempat ada laporan di Kuningan. Jadi memang masih di Jawa Barat ya. Jadi Jawa Barat bagian pegunungan. Kemudian untuk yang terakhir Rafflesia horsfieldi atau yang dikenal dengan Rafflesia Padma itu hanya ada di pesisir selatan Jawa Barat. Jadi Pangandaran kemudian ke barat seperti itu. Selain itu juga ada asesmen global tumbuhan Indonesia. Ini yang dilakukan oleh salah satu pentolan di BRIN itu adalah Pak Yan Robiansyah dan tim. Ini melakukan beberapa asesmen secara global untuk tumbuhan-tumbuhan Indonesia. Ini merupakan beberapa tumbuhan ya. 6 dari 10 yang
Saya assessment pada tahun 2021, 2022. Seperti itu. Jadi ada yang memang hanya rekamannya diketahui dari satu lokasi khusus dan dia berada di eh, daerah pegunungan yang masih aktif. Sehingga sewaktu-waktu ketika terjadi bencana alam bisa jadi tumbuhan ini langsung punah seperti itu. Kemudian ada juga asesmen lokasi, ini juga paling banyak dilakukan oleh timnya Pak Ian. Kemarin terakhir itu di Pulau Mursala. Nah, di sini dilakukan propagasi tumbuhan terancam punah ya. Jadi kebetulan kalau saya tidak salah ini bekerja sama dengan USU, Universitas Sumatera Utara. Nah, melakukan propagasi di rumah kaca universitas di sana. Karena memang sangat sulit ya untuk dibawa dari Mursala, pulau kecil yang ada di Sumatera Utara sana, kalau misalnya mau dibawa ke Bogor. Nah, di sini dilakukan propagasi, perlakuan, kemudian nanti diupayakan ada ini translokasi dan restorasi habitat di daerah aslinya. Kemudian ini juga salah satu penelitian ya yang dilakukan oleh kebetulan ini mahasiswa saya melakukan penelitian terkait Nepenthes mirabilis di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan terdahulu, sebarannya itu ada di tiga lokasi, Ciamis, Jakarta, dan Banten. Nah, dari survei yang dilakukan, di Jakarta ini sudah tidak ditemukan karena alih fungsi lahannya sangat masif ya, sudah menjadi kawasan perkotaan. Kemudian di Ciamis ini juga sudah tidak ditemukan karena berubah menjadi lahan pertanian. Dan terakhir hanya ditemukan di Banten, ini di Cagar Alam Rawadanau. Jadi satu-satunya habitat Nepenthes mirabilis yang masih ada di Jawa. Nah, di Cagar Alam Rawadanau di sini juga hanya ditemukan di tiga lokasi ini. Karena memang kebetulan ini masuk dalam kawasan cagar alam sehingga masih cukup terlindungi. Dan eh, di kawasan tersebut ada ini ya, apa istilahnya, informasi mitos-mitos yang mungkin membuat orang-orang menjadi agak khawatir jika melakukan sesuatu hal di daerah situ, termasuk juga alih fungsi lahan. Karena dari apa istilahnya di kawasan tersebut untuk aktivitas manusia yang dilakukan itu hanya berupa pertanian saja seperti itu. Jadi memang mungkin karena pengaruh dari mitos-mitos tadi daerah ini masih cukup terjaga. Tapi ya memang sangat dikhawatirkan ya karena di daerah sini itu sudah lahan pertanian seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan salah satu apa ya kalau bisa kita sebut itu salah satu momo dalam upaya konservasi yang biasa kita lakukan. Karena di sini memang kita tidak bisa mengontrol banyak hal, kita hanya bisa berasumsi secara teori, tapi ketika melakukan implementasi banyak hal yang menjadi batu sandungan. Nah, di sini yang pertama perambahan hutan, seperti tadi alih fungsi lahan. Kemudian untuk melakukan riset tentunya kita juga membutuhkan dana. Terutama untuk ke daerah-daerah yang pelosok ya, yang daerah remote, terutama misal di Kalimantan ada yang disebut dengan jantungnya Borneo. Nah, itu mau akses ke sana saja itu agak sulit. Saya pernah ke Kalimantan Utara, ke daerah Taman Nasional Kayan Mentarang, harus ke Malinau terlebih dahulu, transit di sana untuk menunggu jadwal pesawat. Pesawatnya itu bukan pesawat besar ya, pesawat kecil. Jadi biasanya Susi Air dan itu tidak melakukan perjalanan setiap hari. Jadi dalam satu minggu mungkin hanya 2 hari saja perjalanan dilakukan. Sehingga memang aksesnya agak sulit jika tidak menggunakan pesawat. Bisa menggunakan perahu, tapi sungai di sana itu agak apa ya? Jeramnya itu lumayan menyeramkan, sehingga harus
sangat berhati-hati dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sekitar 8 sampai 12 jam menggunakan perahu. Kemudian akses lokasi pun itu juga kadang tidak bisa di apa ya, tidak bisa didatangi secara langsung karena eh, harus melakukan ritual adat tertentu. Terutama untuk di kawasan atau hutan adat itu kan ada aturan yang oh nggak boleh di bulan ini, harus di bulan yang lain. Karena ada apa sih regulasi-regulasi lokal yang memang sebenarnya itu juga membantu kegiatan konservasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling banyak sebenarnya tapi kita tidak menyadari invasi tumbuhan asing. Nah, invasi tumbuhan asing ini salah satunya apa? Paling banyak itu memang kalau zaman dulu itu dari kontaminan-kontaminan tumbuhan yang bernilai ekonomi, misalnya kopi. Kopi secara tidak sengaja dia juga bibitnya ya di bagian tanahnya membawa eh, ini Ageratum conizoides. Nah, itu kemudian menyebar di Indonesia dan hingga sekarang untuk tumbuhan asing yang sudah menyebar di Indonesia itu cukup lumayan banyak. Selain dari kegiatan hortikultura atau tanaman-tanaman hias, apalagi dulu pas waktu COVID itu kan talas-talasan banyak ya, karena kita berkegiatan di rumah paling gampang memelihara tanaman. Nah, itu sangat booming sekali. Banyak tanaman Araceae atau talas itu yang asalnya bukan dari Indonesia dan memiliki potensi invasif. Karena kalau misalnya hobiis yang memang punya apa ya jiwa bertanam dengan baik, pasti ketika tanamannya sudah ditanam itu dirawat dan dijaga dengan baik sehingga tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Tapi biasanya kan ada yang ikut-ikutan ya, FOMO bahasa sekarang. Oh iya, itu tanamannya bagus, saya miara. Nanti ketika sudah rimbun, tiba-tiba dibuang sembarangan. Nah, hal itu yang bisa memicu persebaran tumbuhan asing karena kebanyakan untuk tumbuhan asing sendiri itu sifatnya bisa mendominasi dan mengganggu pertumbuhan tanaman asli kita. Tuh. Dan belum banyak yang melakukan penelitian berkaitan dengan tumbuhan asing ini. Kalau untuk tanaman natif atau tanaman lokal, biasanya membutuhkan daerah atau area yang cukup luas dan tidak berdekatan dengan manusia. Nah, sedangkan untuk tumbuhan asing ini, apalagi yang invasif, dia di sela-sela selokan, di sela-sela paving, itu dia masih bisa hidup. Makanya memiliki tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Dan itu yang justru membahayakan. Oke, baik. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Hariri ya. Sangat menarik ya. Bahkan ini kita sangat terupdate ya dengan informasi-informasi yang memang baru ya disampaikan, terutama tentang apa namanya regulasi-regulasi yang memang apa namanya ya regulasi-regulasi terbaru yang 2024 2025 ini ya terkait dengan tadi Indonesian Biodiversity Strategy Action Plan itu juga mungkin sangat penting ya dibaca oleh kita nih ya teman-teman nanti download ya itu untuk IPSAP 2025 sampai 2045 karena nanti bisa jadi gitu itu bisa jadi apa namanya sumber informasi dan nanti kita akan bisa apa namanya bersumbangsi apa gitu terhadap upaya konservasi yang dilakukan oleh Indonesia kayak gitu. Oke, teman-teman semua, gimana? Ada yang mau bertanya? Ini sangat menarik ya, terutama tadi juga. Di sini ada yang dari Sulawesi nggak? Di Sulawesi katanya tadi belum ada ditemukan apa namanya rafflesia nih ya.
Ya, Rafflesia. Ya, nah di sini Indonesia kan sangat ini ya mega biodiversity. Jadi memang tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Hariri gitu, masih banyak yang belum terungkap nih tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia gitu. Bahkan karena saking banyaknya itu kita bisa kayak kejar-kejaran ya dengan upaya deforestasi ataupun upaya-upaya yang lain yang memang bisa lebih dulu yang menghilangkan keanekaragaman itu seperti itu. Ya, jadi ada yang mau bertanya? Ini Pak Hariri juga seorang ini ya asesmen tumbuhan Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ya yang suka ada di the red list ya, di red list itu kalian kan suka lihat ada namanya apa namanya kategori tumbuhan itu langka atau tidak ataupun yang lainnya gitu. Itu Pak Hariri juga sebagai penilainya gitu ya. Begitu ya Pak ya Pak ya? Pak Hariri. Ya, salah satu Ya. asesor. Nah, salah satu asesornya adalah Pak Hariri gitu ya, yang memang ini di Indonesia seperti itu. Oke, sudah ada yang eh, raise hand. Boleh Cumai dulu. Ya, silakan langsung aja Cumai. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya Humayron Hasna, izin bertanya. Jadi tadi sempat disebutin ya mengenai sacred plants atau tumbuhan sakral kayak gitu di Indonesia. Dan mungkin itu juga sesuatu yang baru saya dengar ternyata itu juga sebagai salah satu bentuk konservasi yang secara ex situ kayak gitu. Nah, itu apakah tumbuhan sakral itu emang di Indonesia tuh kayak udah tercatat dalam mungkin bisa dikatakan kebijakan konservasi nasional atau itu tuh emang cuman ya udah sekedar pengetahuan masyarakat aja masyarakat lokal kalau misal kayak tadi contohnya tumbuhan beringin itu eh, dijaga banget karena ini kayak gitu. Terus sama mungkin yang kedua itu mengenai masih berhubungan sama ini juga. Jadi kalau di era modernisasi sekarang kan sangat rentan hilangnya tadi ya kayak nilai-nilai tradisional itu termasuk mungkin bahwa pengetahuan kalau misal si Sacred Plants ini emang harus tetap dilestarikan. Nah, mungkin gimana sih cara yang terbaik gitu untuk memastikan bahwa tumbuhan-tumbuhan sakral ini nantinya itu dapat tetap dilestarikan terutama di era modernisasi sekarang. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab mungkin ya. Nanti pertanyaan selanjutnya setelah ini. Iya, baik. Oke, terima kasih. Eh, ini siapa panggilannya? Nurul atau Hasna atau Humairo ya? Humaira, Bapak. Oke, Humairo. Baik. Ini pertanyaannya menarik ya, out of the box gitu. Berkaitan dengan tumbuhan sakral. Nah, secara nasional memang kalau di tingkat nasional itu dasarnya adalah semua yang ilmiah. Sementara kalau yang sakral, mitos, mistis itu kan eh, kalau diilmiahkan tidak make sense, nggak masuk akal. Sehingga untuk kategori dari tumbuhan sakral atau daerah yang dikeramatkan itu hanya berbasis pengetahuan lokal dan upaya konservasi lokal. Nah, berkaitan dengan beringin sebenarnya itu sudah jadi pengetahuan umum kalau di orang-orang zaman dulu mungkin kalau dilihat dari generasi itu silent generation, baby boomers, generasi X atau mungkin masih di angkatan saya yang generasi milenial ini tuh masih percaya sama yang mistis-mistis seperti itu ya. Jadi anggapan bahwa pohon beringin, pohonnya besar, kemudian ada akar udaranya ke bawah semakin rimbun membuat kita membayangkan hal yang menyeramkan. Apalagi cerita-cerita yang diturunkan, terutama masih di desa ya. Kalau di kota kan jarang nih ketemu beringin ya. Nah, biasanya disertai juga dengan cerita-cerita horor atau yang menakutkan. Jangan keluar rumah, apalagi main di dekat beringin kalau sudah lewat atau sudah mau maghrib. Nanti diculik bisa wewe gombel, kuntilanak, atau mungkin genderuwo. Nah, itu kan sebenarnya eh, pengetahuan-pengetahuan lokal yang kalau ketika diilmiahkan itu tidak ada hubungannya dengan hantu atau makhluk halus gitu ya. Tapi memang ada masa-masa tertentu yang ketika kita masih di luar, misal
transisi ya dari asar mau ke maghrib itu kadang membuat kita cenderung lebih mudah sakit kalau secara ilmiah. Tapi kalau secara pengetahuan lokal kan orang-orang dulu nggak tahu ya informasi seperti itu. Sehingga, oh iya kamu nanti sawan, kamu nanti kesurupan seperti itu. Atau mungkin anaknya hilang. Ya meskipun sebenarnya kasus diculik makhluk halus itu juga ada yang nyata ya. Tapi kan tidak bisa digeneralisir secara umum seperti itu. Jadi upaya-upaya seperti itu sebenarnya secara tidak langsung untuk eh, menjaga suatu kawasan atau sebenarnya eh, untuk membantu proses hidrogeologi. Kalau ilmiahnya ya kan beringin itu pohonnya besar, akarnya juga cukup luas. Nah, membantu juga untuk proses penyerapan dan penyimpanan air tanah. Ini kalau saya tidak salah ingat, ada komunitas di Jawa Tengah yang memang dia sangat antusias terhadap kelompok beringin-beringinan, bahkan melakukan koleksi terhadap jenis-jenis beringin yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan di kawasan hulu sungai, di sana ada juga beringin yang cukup besar dan memang agak dikeramatkan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara ilmiah, kenapa beringin itu tetap dipertahankan? Karena membantu proses penyerapan air dan penyimpanan air. Karena kalau di hulu sungai itu sudah terjadi deforestasi, daerah penyerapan air berkurang, air tidak masuk ke tanah, dia bisa banjir ke hilir. Seperti itu. Otomatis juga daerah hulu sana akan kekeringan. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana sih upaya mempertahankan eh, pengetahuan lokal seperti itu. Terutama untuk generasi-generasi baru, ini kan kita ada apa Gen Z, kemudian Alpha, Beta ya yang udah baru ini, Beta kan baru lahir nih. Nah, otomatis informasi-informasi yang berisi pengetahuan lokal tersebut semakin banyak berkurang karena banyak yang saya nggak tahu tapi kalau menurut saya untuk generasi sekarang itu lebih banyak yang seakan-akan tidak percaya sama tahyul seperti itu karena kan memang kalau orang dulu akses terhadap informasi itu kan terbatas ya apalagi internet HP kalau sekarang kan mau nyari apa-apa udah tinggal Google aja. Atau bahkan kalau sekarang apa anak-anak sekarang itu mau nanya apa udah tinggal nanya aja ChatGPT gitu ya. Jadi apa-apa sudah dijawab secara langsung sehingga eh, pengetahuan-pengetahuan lokal yang berbau tahyul itu sudah banyak yang tidak percaya. Secara tidak langsung memang akan berkurang. Nah, ini juga salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh tim peneliti yang mungkin bisa digunakan untuk menambahkan informasi atau mengajarkan informasi yang awalnya tahyul itu menjadi bisa dipahami secara ilmiah. Ada penelitian yang namanya etnobotani. Jadi sebenarnya tidak hanya etnobotani ya, tapi ada juga etnofarmakologi, ada etnososiologi, pokoknya semua yang berbasis dengan masyarakat. Nah, itu kan biasanya paling di apa ya digemari ya apalagi memang berbau ilmiah. Nah, dengan kita melakukan penelitian tersebut, kita eh, mengulik, mencari informasi secara detail terhadap masyarakat lokal, kemudian kita mencari referensi yang berkaitan. Misal pemanfaatan eh, kalau di kuburan biasanya itu kan paling banyak ditanam kamboja. Ada warna-warni kan putih, kuning, ada yang merah, bahkan ada yang oranye. Atau mungkin hanjuang. Hanjuang yang daunnya warna merah. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari pengetahuan lokal, Kamboja ataupun hanjuang itu merupakan jenis-jenis tumbuhan keramat yang menandakan batas antara dunia manusia dengan dunia makhluk halus. Itu kalau di pengetahuan lokal yang eh, mistisnya ya.
Jadi pembatas antara dunia manusia sama dunia arwah. Tapi kalau misalnya dilihat secara ilmiah sebenarnya ada yang pernah memperhatikan nggak kalau di kuburan ditanam kan banyak Kamboja ya, ada banyak eh, rumput-rumput atau gulmanya nggak di situ? Biasanya yang ada di sekitar Kamboja atau ya Kamboja ya itu dia lebih jarang dibandingkan dengan yang tidak ada Kambojanya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena akar dari Kamboja itu dia mengeluarkan eksudat metabolit yang bersifat alelopati. Seperti itu. Nah, jadi kan praktisnya adalah ketika menanam Kamboja, di situ jarang ada rumput atau gulma, bukan tidak ada ya, jarang, tidak banyak gitu. Ada sih ada, tapi kan tidak banyak. Nah, ketika tidak banyak, otomatis ketika membersihkan kuburan kan tidak terlalu berat ya. Ketika harus membersihkan rumputnya banyak, apalagi misalnya dia invasif yang hanya ditinggal seminggu udah tingginya hampir 1 meter gitu. Jadi eh, upaya untuk menjaga informasi tersebut memang harus dari apa ya informasi yang berbasis ilmiah kalau untuk yang generasi-generasi baru. Karena kan kadang kita bilang A, oh, oh enggak itu tuh ilmiahnya begini. Jadi apa ya pertukaran informasinya memang sangat masif kalau di generasi-generasi baru seperti itu. Oke, jadi menarik ya di sini berarti mitos juga bisa berperan ya sebagai upaya untuk menjaga untuk upaya konservasi ya. Mungkin di sini tuh teman-teman ada yang pernah mendengar ya istilah yang beringin juga nih yang di Jogja, yang di alun-alun Jogja ya. Di mana Oh kalau ya itu ada. ya, kalau lewat lewat apa namanya lewat berhasil melewati beringin dengan mata tertutup maka keinginannya bisa terkabul gitu. Nah mungkin gara-gara itu juga mitos itu kan jadi si beringinnya itu kan dijaga ya, Ya tetap dipertahankan. dipertahankan seperti itu. Oke, jadi selanjutnya Idnur silakan. Baik, Ibu, terima kasih Bu Evi atas kesempatan untuk bertanya. Mohon izin Pak Rifki Hariri untuk bertanya pada Bapak. Jadi seperti yang telah diketahui ya Bapak, kalau kebun raya sekarang mungkin ya di kebun raya Bogor saya pernah mengunjungi kebetulan ya. Nah, kebun raya Bogor ini sudah sangat ramai penduduk gitu ya Pak, sudah sangat ramai UMKM UMKM gitu ya di sekitarnya. Nah, menurut Bapak, apakah dengan hadirnya para pedagang, terus para pengunjung itu dapat mempengaruhi konservasi yang ada di daerah tersebut, Pak? Terus untuk selanjutnya, saya juga pernah mendengar gitu ya, Pak, kalau ternyata ada asumsi dari masyarakat bahwa ekonomi itu berkebalikan dengan konservasi. Nah, menurut Bapak itu apakah itu benar atau bagaimana ya, Pak? Mungkin sekian, Bapak. Terima kasih. Ya, oke, bagus ini pertanyaannya. Jadi, akses ya, berkaitan dengan akses yang pertama. Kalau untuk di daerah kawasan konservasi, kemudian ada penjual, sebenarnya nggak harus ke kawasan konservasi sih, mungkin juga di taman kota. Kalau di taman kota itu kan memang ditanam, kemudian aksesnya memang banyak, atau juga di alun-alun. Nah, itu merupakan gambaran skala kecil dari kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Misal di cagar alam atau mungkin di geopark ya. Kalau yang sekarang kan paling banyak Indonesia itu berusaha untuk menambah geopark yang terdata di UNESCO. Yang paling baru itu kemarin Geopark Pegunungan Meratus. Yang dia tidak masuk dalam kawasan cagar alam ataupun taman nasional, tapi memang proses atau deforestasinya lumayan. Dan di situ tuh alhamdulillah kemarin berhasil masuk ke daftar geopark sehingga proses apa ya istilahnya deforestasi itu bisa diturunkan karena ketika suatu daerah sudah masuk dalam data geopark, maka aktivitas yang ada di dalam itu diatur. Jadi ada regulasinya. Nah, geopark itu juga tidak membatasi akses masyarakat untuk ke dalam.
tapi memang aktivitasnya saja yang diatur. Seperti juga misalnya di Belitung itu juga banyak geopark, tapi masih bisa digunakan untuk wisata, tapi untuk akses misal kayak seperti tadi pedagang kaki lima itu aksesnya masih diperbolehkan, tapi di kawasan yang memang sudah ditentukan. Tidak boleh tiba-tiba langsung buka stand jualan itu di tengah geoparknya atau mungkin di tengah taman nasional atau di tengah cagar alam. Nah, di kawasan-kawasan yang seperti itu sudah ada regulasi diatur hanya diperbolehkan di kawasan tertentu, biasanya di daerah paling depan, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang seperti taman kota atau alun-alun itu juga sebenarnya sudah ada aturannya untuk apa mendirikan stand atau jualan itu di tempat yang sudah ditentukan. Tapi kadang kan banyak yang tidak taat aturan ya, atau mungkin tidak tahu sebenarnya ada aturan itu. Entah memang karena sosialisasinya, atau memang dia tahu tapi bebel. Kan kita nggak bisa bedain nih ya, dua-duanya. Nah, kalau untuk studi kasus di taman kota atau mungkin arboretum atau mungkin juga alun-alun, nah, yang paling mengganggu sebenarnya bukan proses jualannya, tapi afternya. Ketika melakukan, ada yang jual, misal cilok, dan plastiknya dibuang sembarangan. Nah, dari sampah-sampah tersebut tidak hanya plastik ya, kan juga ada kertas, kemudian ada juga mungkin kalau cilok itu kan ditusuk ya pakai bambu. Nah, ketika dibuang, nah, di situ ketika terjadi proses fermentasi secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi tumbuhan yang ada di sana. Jadi tidak hanya ke bagian penjualnya saja, tapi juga ke pengunjungnya. Ini berkaitan dengan kesadaran terhadap kebersihan. Itu kalau di kasus taman kota, alun-alun, ya sudah ada tim yang membersihkan, mungkin dari dinas kebersihan ya. Taman kota itu secara rutin mungkin akan membersihkan. Tapi kalau kasusnya nanti di Taman Nasional, cagar alam yang eh, tidak ada pembersihan secara rutin, nah sampah-sampah itu menumpuk, pasti akan mempengaruhi tumbuhan yang ada di sana. Makanya eh, untuk kegiatan jual beli biasanya memang ditentukan di spot-spot tertentu, atau misal di kawasan seperti Taman Nasional Gede Pangrango itu kan kadang di belakang Cibodas naik tuh ya kalau ada yang suka naik gunung. Nah, ke daerah air terjun Ciberem itu memang di atas ada yang jual, tapi di sana juga menyediakan tempat sampah supaya sampahnya tidak bertebaran di mana-mana. Apalagi misal buang sampah sembarangan di sungai. Nah, itu kan otomatis turun ke bawah. Kalau misalnya dari atas, oke lah, misal kalau di Bogor dia nggak numpuk, tapi ketika numpuk di bagian hulu, kemudian hujan, banjir, pasti yang kena tidak hanya Bogor yang dataran rendahnya saja, tapi kita bisa lihat seperti kemarin ya di Bekasi, kemudian Jakarta Timur itu kan ada eh, apa banjir yang cukup signifikan. Jadi pengaruhnya tidak hanya di daerahnya, di daerah awalnya saja, tapi di daerah limpahan airnya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa. Bapak terkait dengan asumsi Oh iya, diversitas. asumsi yang ekonomi berkebalikan dengan konservasi ya. Betul, Bapak. Ya, oke. Ini memang asumsi yang paling banyak beredar biasanya kalau kita mempertahankan konservasi, kita biasanya tidak bisa mendapatkan benefit yang sangat besar. Eh, Asumsinya memang sebenarnya tidak salah kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, karena biasanya misal kita punya 1 hektar tanah. Awalnya berisi yaitu tadi beringin, kemudian mungkin ada coklat, ada durian, tumbuhannya itu heterogen. Nah, kalau misalnya ketika panen coklat ya kita cuma karena di sana ada 2 pohon, kita cuma bisa panen dari 2 pohon. Kalau duriannya cuma satu, kita hanya bisa panen dari satu.
Berbeda ketika misalnya itu kita babat semua, kita tanemin durian semua. Nah, ketika panen kan kita panen banyak ya. Nah, asumsi itu yang sebenarnya digunakan oleh eh, apa ya, yang banyak beredar dan menyebabkan asumsi bahwa ekonomi memang berbanding terbalik dengan konservasi. Tapi sekali lagi yang perlu ditekankan adalah kawasan konservasi itu sebenarnya tidak hanya diatur oleh pemerintah atau negara, tapi kita secara tidak langsung juga bisa ikut serta. Karena memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kita harus mendapatkan pemasukan ya, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Dia cuma punya lahan, bisa ditanami padi, ya silahkan, nggak masalah. Tetapi jangan apa ya, membuka lahan baru dari hutan misalnya. Gunakanlah yang memang sudah diperuntukkan untuk padi. Kemudian kalau misalnya memang kita mau menanam atau mengolah tanah yang kita punya, selama memang kepemilikannya kita pribadi, itu ya tidak ada yang melarang, selama memang tidak apa ya, berbatasan dengan kawasan konservasi biasanya. Nah, itu yang agak riskan. Misal seperti tadi di Cagar Alam Rawadanau ya, itu kan ada pertanian. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di situ ditanam tumbuhan yang eh, apa istilahnya merugikan, atau dia cukup apa ya, reproduksinya cukup cepat, ketika tidak diatur, tidak dipantau, bisa jadi dia akan masuk ke kawasan konservasi. Ini salah satu contohnya juga ada di Kebun Raya Cibodas ya. Ada koleksi kimono bambusa, itu dia keluar dari kawasan Kebun Raya Cibodas dan masuk ke kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan dia agak sulit seperti itu. Tapi kan kalau untuk yang kasus Kebun Raya Cibodas itu bukan dari faktor ekonomi ya. Nah, jadi balik lagi, selama memang itu tanah milik pribadi, mau diolah sebagaimanapun, selama tidak mempengaruhi atau tidak apa ya, berdampak terhadap kawasan konservasi, silahkan mau diapakan juga. Tapi yang perlu jadi pertimbangan adalah kalau misalnya tanahnya itu berdekatan dengan lereng atau mungkin sungai, jadi memang harus ada aturan yang, bukan aturan sih, tapi memang harus punya kesadaran terhadap hal tersebut. Jadi tidak apa ya, sebaiknya tidak semuanya ditanami oleh tumbuhan yang sama atau homogen. Mungkin di bagian tepinya itu biarkan saja pohonnya tetap seperti itu untuk mencegah longsor atau erosi. Tapi di bagian lainnya silahkan, nggak apa-apa, mau ditanam padi atau mungkin jati ya. Kalau jati itu kan agak lama, tapi ketika panen sudah lumayan ya. Nah, itu juga bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu selama memang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Apalagi tiba-tiba nanam yang memang dilarang oleh negara ya, ganja atau kopi, itu kan, aduh, bahaya seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Hariri. Ada lagi mungkin satu orang lagi kalau yang ingin bertanya? Ayo, dimanfaatkan nih dengan Pak Hariri ya. Jadi tadi Pak Hariri juga bersama tim ya, kebetulan teman saya juga ya, seorang apa namanya, ahli taksonomi ya, yang memang sekarang bertugas di SITH ya, herbarium ITB-nya gitu, herbarium ITB menemukan jenis baru teman-teman. Jadi yang tadi disebutkan Homalomena cikmawati ya, itu sebagai penghargaan ya, itu jenis baru yang ditemukan. Jadi nama Cikmawati itu ya, itu berasal dari nama dosen kami gitu, dosen saya, Iya. dosen Pak Hariri, dosen teman saya juga yang Pak Arifin gitu ya.
Jadi Bu Tatik Cikmawati itu adalah dosen pembimbing juga, kebetulan pembimbing Pak Hariri gitu. Jadi di sini teman-teman punya banyak kesempatan ya, mungkin akan menemukan jenis-jenis baru ya, terutama tadi mungkin orang Sulawesi gitu ya bisa menemukan Rafflesia ataupun yang lainnya gitu, bisa menemukan memang tumbuhan-tumbuhan baru yang bisa apa namanya di apa ya sebagai untuk menambah keanekaragaman tumbuhan di Indonesia seperti itu. Karena ya tadi Indonesia sebagai mega biodiversity itu benar-benar sangat banyak dan banyak banget yang belum diketahui gitu ya untuk tanaman-tanamannya seperti itu. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oh ya, Bu Evi, mungkin saya Ya, nambahin dikit ya. oke. Eh, Silakan Pak Riri. Selama ini juga saya dan Pak Arifin itu kebetulan mulai mendeskripsikan jenis baru itu dari tahun 2022. Baru terbit di tahun 2023 kalau tidak salah. Dan sebelum-sebelumnya biasanya yang mendeskripsikan spesies baru dari Indonesia itu orang luar. Seperti itu. Dengan dalih bahwa saya orang tersebut mendapatkan materialnya itu dari Sabah atau Sarawak. Padahal sebenarnya mereka nyebrang ke Indonesia. Indonesia ya. Tapi bilangnya enggak, ini dari Sabah, dari Sarawak Hmm. gitu. Padahal Mm-mm. sebenarnya tanamannya, materialnya itu dari Indonesia. Oke. Dan bahkan karena sekarang e-commerce itu juga cukup masif ya, Ya, mereka bisa mendapatkan material dengan membeli oke. dari Indonesia, kemudian mereka deskripsi. Seperti itu. Jadi, eh, seperti disebutkan tadi, masih banyak tumbuhan di Indonesia yang bisa dideskripsi, bahkan dari Jawa pun yang sudah ada Flora of Java jilid 1 sampai 3 itu masih Mm. ada jenis baru yang ditemukan. Seperti itu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya, apalagi dari daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua yang memang masih underexplore ya, itu kemungkinan dapat jenis barunya sangat tinggi. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang juga mau melakukan penelitian, penelitian sederhana pun itu sebenarnya bisa dilakukan. Apalagi untuk yang tertarik di urban biodiversity ya, itu tumbuhan-tumbuhan asing atau gulma itu eh, jadi salah satu opsi yang bisa dijadikan untuk topik penelitian. Kebetulan bimbingan saya dengan Bu Evi kemarin sudah sempat ada yang terbit Ya, yang ini lupa ya. untuk tumbuhan gulma ya yang di apa Taman Budaya Meksiko sama seperti itu. Meksiko, iya. Iya, jadi teman-teman bagi yang tertarik silakan ya dieksplorasi untuk tanaman-tanaman yang belum terungkap seperti itu, ataupun yang memang ada di wilayah urban ya, karena memang sangat banyak. Oke, jadi dengan ada penjelasan dari Pak Hariri tadi ya, semoga membuat kita semakin aware ya terhadap apa namanya biodiversitas kita ya. Jadi ke apa namanya? Hmm, segala sumber daya yang ada di sekitar kita gitu ya. Bahkan tadi dengan prinsipnya si CBD ya, CBD. Jadi Jadi, berkelanjutan, pemanfaatan berkelanjutan. Jadi dari tanaman dari rumah kita juga bisa gitu untuk mengkonservasi ya dengan tadi adanya home garden ataupun nanti kalian di rumah misalkan menanam. Karena tadi prinsip tadi itu dipakai oleh kita ya, prinsip yang memanfaatkan sehingga apa yang dimanfaatkan itu akan terus berlanjut, tidak hilang ya karena kita memanfaatkan itu gitu. Jadi mungkin nanti kalian bisa ya salah satu upaya untuk konservasi dari rumah gitu ya untuk terus apa namanya melindungi tanaman-tanaman ataupun sumber daya yang lain yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Tidak menyesal ya nih saya akan tutup soalnya kalau misalkan memang tidak ada yang bertanya. Cukup? Cukup ya. Oh ya, jadi nanti juga kami akan ini hari Minggu sampai hari Rabu kami akan ke Pangandaran. Jadi semoga kita bisa melihat ya. Di sana ada Rafflesia Horsfieldi ya. ya betul. Heeh. Semoga pas nih musimnya gitu. Kemarin yang apa namanya yang ke sana Holil, apakah melihat Rafflesia tim Holil? Enggak. Ya, mungkin belum belum waktunya ya. Eh,
sedang mekar gitu. Mungkin mungkin kalau misalnya nemu yang kenop, Knopnya ya. ya Nah, masih knopnya bisa kenop-kenop. terlihat, bisa dilihat ya kalau knopnya. Kalau mekar mungkin ya belum belum waktunya. Baik, untuk mengakhiri kuliah kita hari ini, saya akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Pak Hariri. Bentar ini ada yang oke. Jadi terima kasih Pak Hariri atas waktunya yang diberikan kepada kami memberikan pengetahuan yang lebih ya terupdate mengenai konservasi tumbuhan dan hewan dan biodiversitas yang ada di Indonesia. Nanti hmm, kita bisa ini lagi ya untuk diskusi lebih lanjut dan lain-lain. Ya teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih lanjut ataupun menggali informasi itu tadi sudah saya sampaikan untuk email dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa menghubungi Pak Hariri ini. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hariri atas waktunya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi dan tim. Terima Terima kasih kasih. Bapak.